Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Claris Namayansari. Status saya saat ini adalah mahasiswa, tepatnya mahasiswa semester 6. Dan saat ini saya sedang mempelajari ilmu entrepreneur. Dan saat ini pun saya sedang mengambil mata kuliah manajemen industri kreatif yang diajar oleh dosen saya, Bapak Heri Bagus Cahyo Setiawan. Nah, kali ini saya akan mereview buku yang menarik, karya dari dosen saya, yakni Bapak Heri, sekaligus yang mengajar saya di manajemen industri kreatif. Buku ini berjudul Buku Manajemen Industri Kreatif, Teori dan Aplikasi, karya penulis Heri Cahyo Bagus Setiawan, dan kata pengantar oleh Profesor Dr. Insinyur Setiabudi MS. Yang pertama, saya akan mereview singkat nih tentang biografi penulisnya. Beliau bernama Heri Cahyo Bagus Setiawan, yang mana salah satu pengajar di Universitas Muhammadiyah Gresik. Seperti yang tertera di sini, ada beberapa karya ilmiah yang telah dibuat dan dipublikasikan pada jurnal internasional. Contohnya saja seperti Dynasty International Journal of Digital Business Management. Nah, di buku ini saya akan mereview dari bab 8 tentang industri kreatif di era revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 diawali oleh revolusi 1.0 yang dimulai pada abad ke-18. Perjalanan industri ini menurut Profesor Schwab mulai dari abad ke-18 atau revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin-mesin seperti mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal. Lalu dilanjut revolusi industri yang kedua 2.0 ditandai dengan ditemukannya energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Nah, pada abad ke-20 nih, telah lahir teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Dengan kata lain, mesin dikendalikan oleh komputer, tidak lagi manusia. Lalu, pesatnya perkembangan teknologi informasi, diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone. Dari sinilah yang membuat industri kreatif semakin berkembang. Untuk puncak dari proses revolusi industri ini adalah pada saat ini, abad ke-20, pada revolusi industri 4.0 dengan lahirnya digital era yang mana berdampak masif pada kegiatan manusia. Lalu, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 yaitu industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Revolusi industri 4.0 berciri kreativitas, kepemimpinan, dan kewirausahaan yang mendobrak mindset dari cara kerja manusia sebelumnya. Revolusi industri ini juga banyak mendatangkan keuntungan seperti harga lebih murah. Namun, di samping itu, sebenarnya ada manfaat dan juga tantangan dalam platform digital 4.0 yang harus dihadapi. Revolusi industri yang keempat ini memang diwarnai oleh teknologi AI atau yang biasa disebut Artificial Intelligence. Lalu rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan masih banyak lagi. Di buku ini pun juga dijelaskan manfaat dan tantangan platform digital 4.0, yakni ada 3 manfaat, ada inovasi, inklusivitas, dan efisiensi. Inovasi ini muncul karena model bisnis baru tidak lepas dari para inovator yang merancang sedemikian rupa menggunakan platform digital. Lalu inklusivitas, dari platform digital, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau masyarakat dari berbagai daerah. Hasilnya, orang-orang yang berada di berbagai daerah dapat menikmati layanan digital. Yang ketiga, efisiensi. Platform digital dapat mengoptimalkan
strategi para pebisnis maupun non-pebisnis dalam aktivitasnya. Nah, dari yang sebelumnya saya sampaikan tadi, di samping ada manfaat dan juga ada tantangan, atau bisa disebut masalah juga. Di revolusi industri yang keempat ini, masalah platform digital yang dihadapi adalah kendali, ketidaksetaraan, dan kompetisi. Lalu, Indonesia pun memiliki 9 langkah dalam menghadapi industri 4.0, yakni ada perbaikan aliran barang dan material. Yang kedua, mendesain ulang zona industri. Yang ketiga, mengakomodasi bentuk standar-standar keberlanjutan. Yang keempat, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, menarik minat investasi asing. Yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Yang kesembilan, harmonisasi aturan dan kebijakan. Nah, dari langkah yang akan dihadapi, maka diperlukan keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh setiap individu, yakni harus memiliki keterampilan informasi, media, dan teknologi. Yang kedua, keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan pemecahan atau suatu masalah atau biasa disebut problem solving dan pengambilan risiko. Yang ketiga, terampil dalam hidup dan belajar seperti memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab, memiliki nilai etis dan nilai moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi, sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial, dalam berkomunikasi harus interaktif, memiliki orientasi nasional dan global. Dengan digitalisasi interkoneksi produk, mata rantai perdagangan dapat diperpendek sehingga mempercepat mobilitas arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pada tahap lanjut, hal itu akan menurunkan biaya operasional sehingga berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan produsen serta efisiensi konsumen. Kehadiran revolusi industri 4.0 akan berdampak pada 20 tahun ke depan dengan tenaga kerja yang dilakukan oleh mesin namun peran manusia tetaplah penting karena untuk sektor kreativitas seperti seni, budaya, inovasi masih memerlukan tenaga manusia. Dari bab tersebut, kesimpulan yang saya dapat adalah di era revolusi industri 4.0 ini, yang mana segala hal sudah dilakukan dengan bantuan teknologi cyber dan mesin, maka sebagai manusia, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dan beradaptasi dengan revolusi industri ini guna melanjutkan dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Dan sangat perlu adanya SDM yang mempelajari dan mengaplikasikan perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Mungkin itu saja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.